Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Rezan Pratama dari 12 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang bab kelestarian lingkungan hidup. Pertama dari ada surat Ar-Rum ayat 41-42. Terjemahannya ayat 41, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka kebahagiaan dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Penjelasan ayat ini, Allah menunjukkan dalam ayat ini bahwa telah terjadi kerusakan di bumi baik di daratan maupun di lautan. Allah menjelaskan kepada manusia bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi adalah karena perilaku manusia sendiri, baik disebabkan perilaku maksiat ataupun kesalahan pengelolaan bumi. Namun, demikian Allah memberi kemungkinan manusia untuk sadar dan kembali ke jalan Allah setelah merasakan bagaimana akibat perilaku mereka. Surat Shad ayat 27-28. Terjemahan. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Patutlah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Patutlah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Penjelasan ayatnya, surat Shad ayat 27 merupakan penegasan bahwa Allah menciptakan langit bumi semuanya bermanfaat dan mengandung hikmah bagi manusia. Bagi orang kafir, kenyataan ini tidak diakui sebagai kebenaran dari Allah. Karena itu mereka akan mendapatkan kecelakaan di akhirat, mereka telah ditunggu oleh api neraka. Pada ayat 28, Allah menegaskan tidak akan pernah sama antara orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi dan orang-orang yang selalu berbuat amal soleh. Allah akan memberikan balasan sesuai dengan amal masing-masing. Surat Al-Baqarah ayat 204-206. Terjemahannya ayat 204, dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikan kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal dia adalah penantang yang paling keras. Ayat 205, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi dan mengadakan kerusakan padanya, dan tidak merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Ayat 206, dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang yang menyebabkan berbuat dosa, maka cukuplah balasannya neraka jahanam, dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Penjelasan ayat ini menegaskan perangai orang-orang yang munafik pandai berkata-kata. Ucapan mereka sangat menarik, akan tetapi ucapan dan perilaku mereka bertolak belakang. Terkait dengan alam, mereka menunjukkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, akan tetapi mereka lah sesungguhnya yang merusak kelestarian alam. Mereka akan mendapatkan balasan atas perbuatan mereka berupa neraka jahanam. Hadis tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau menanam tumbuhan, kemudian tanaman itu dimakan oleh burung dan manusia atau binatang, melainkan tanaman itu menjadi sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan hadis ini, sesungguhnya makhluk yang berupa tumbuhan-tumbuhan sama halnya dengan manusia dan binatang.
Mereka perlu dipelihara, mendapatkan perawatan yang layak. Apabila manusia dapat merawatnya dengan baik, maka tumbuh-tumbuhan itu banyak sekali manfaatnya bagi mereka. Akan tetapi apabila ceroboh, maka tidaklah banyak kebaikan atau manfaat, bahkan malapetaka yang akan menimpa bagi umat manusia tersebut. Mungkin, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.